guys, balik lagi ke channelnya Mika Melinda Christina. Hai guys, kalian sudah subscribe belum? Kalau belum jangan lupa di subscribe ya. Karena kata Atta Halilintar subscribe itu gratis guys. Emang faktanya gratis, makanya kalian jangan lupa subscribe dulu. Dan di konten kali ini kalian tebak kira-kira kontennya bakal tentang apa ya? Kenapa nih di sebelahnya kosong? Tentu saja kali ini bakal ada konten Q&A sama seseorang yang berharga di hidup aku. Kira-kira siapa ya? Ikutin terus. Bintang tamunya adalah Ibunda. Hai Mom. Ibuku agak grogi kayaknya guys, karena pertama kali masuk ke kamera. Grogi nggak Mom? Biasa aja. Kali ini harusnya tadi baju kita putih-putih, tapi ternyata Ibunda keluar kamar jeng-jeng pakai warna hitam. Kenapa? Karena seneng hitam dan kelihatan lebih langsing. Iya, mungkin tadi udah coba warna putih tapi jadi lebih gendut ya Mom ya. Yeah. Oke guys, jadi kemarin itu Ibu tahu Instagram kan ya? Tahu. Tahu Oh, tahu. dikit-dikit. Instagram story tahu? Cerita ya. Ya pokoknya yang muncul di atas itu Instagram story namanya Mom. Oke, baiklah, karena suara ibuku agak sedikit kecil dan suaraku besar, jadi kalian bisa ya harap maklum ya guys ya. Nah, kemarin itu aku udah posting question di Instagram story, mau tanya apa kalau aku buat Q&A sama Ibunda. Makasih ya teman-teman udah bertanya. Bilang makasih dong Mom. Makasih teman-temannya Mika Mika udah bertanya. sudah bertanya. Oke, kita bakal bacain pertanyaannya dibantu sama Mbak Rojali, tapi nggak ada. Yang pertama dari Edmila Vini, Mik udah dikasih restu sama Mama Ke untuk nikah, ayo segerakan. Ya, kalau ada calonnya ya segera aja nggak apa-apa. Tapi selesai dulu S2-nya ya. Oke, siap. Siap. Karena Iya. Ibunda juga sebenarnya jiwa pengen menantukannya sudah bergejolak guys. Karena teman-teman Mika udah Banyak yang nikah, udah mulai nikah ya. tapi nggak apa-apa ya, nanti ada waktunya ya Mom. Ya pasti, Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat Mika. Oke, sekarang pertanyaan Kedua. Jangan lambat dong mau jawabnya. Sekarang pertanyaan Dua. Oke, next. Dari Sagim88, kapan terakhir kali nangis bareng Mama? Oke, menurut Ibu Aduh, ini agak susah Mengandung- juga sih mengandung ya. bawang, guys, hati-hati ya. Jadi pas terakhir itu tahun 2019 ya, awal tahun 2019 ya, telepon-teleponan, nah ngasih tahu, sudah putus dengan si dia katanya. Mula-mula ibu sih sedih juga, sampai nangis. Iya, jadi waktu itu tahun lalu termasuk di situ aku ngerasa ternyata ketika kita sedih ada yang lebih sedih dari kita guys, yaitu Iya. Ibunda. Ibu juga agak pilek-pilek. Ada sedikit nangis juga, sedih juga, ya biasalah. Tapi nggak apa-apa, ada selalu hikmah di balik cobaan yang Tuhan kasih. Akhirnya sebelumnya aku tuh hobi bukan ngebangkang sih, cuma hobi kontra gitu loh sama ibu. Apa yang ibu bilang aku tuh nggak setuju. Tapi semenjak itu aku ngerasa di titik yang oh my god, my mom will stand behind me when I need her gitu. Jadi Ternyata ibu itu ternyata sangat sayang sama ya, anaknya. sesakit-sakitnya kita ternyata ibunda kita yang lebih sakit. Jadi semenjak itu aku tuh sedihnya bukan karena aku udah sedihnya ngelihat ibuku sedih, akhirnya aku semangat. Ya, pokoknya semangat terus lah. Ya, selalu ada pelangi. Sehabis hujan. Tuh guys. Pertanyaan ke berapa Tiga. Mom? Oke. Alfi Habibi, bisa ketemu Om Slamet bagaimana ceritanya? Piye bisa ketemu bapak itu piye? Iya, dengan bapak dulu ketemunya pas ada persekutuan doa. Jadi ada ngumpul. Pas ibadah, ketemu. Oh, jadi waktu ada acara ibadah bareng, ketemunya di situ. Itu di Iya. mana, di Bangko? Di Bangko, di rumahnya Pak Supriyadi dulu. Ya, Masih ingat. kepada Pak Supriyadi, terima kasih Pak sudah menjadi wadah bertemunya orang tua saya. Jadi semenjak itu kontekan terus ya Bu? Iya. Dan terus bapak dulu dia di kos di tempat ada mbah dulu di Kampung Baru. Jadi dia
ngekos di sana. Nomor teleponnya ada. Kalau di rumah dinas ibu dulu kan sudah lengkap. Jadi Oke, baik sombong guys, baik Asia. telepon sudah ada, jadi enak. Mungkin kalau dia di kantor ngubungi dari kantor. Oh, jadi zaman dulu masih pakai telepon, telepon belum kayak biasa. kita guys tinggal tep gitu. Jadi harus Bapak harus pergi kemana dulu baru bisa nelpon ibu. Iya. Tapi kalau ibu stay di rumah telepon. Ya, terjawab. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya yang keempat kayaknya. Oke, pertanyaan keempat. Rojali. Dari @arifin MHD, kenapa Mika susah bangun pagi? Terus ibu kamu tahu nama pacar kamu? Iya. Oke, Mika susah bangun pagi kenapa? Karena malamnya sulit tidur. Betul. Nah, Begadang. Begadang. Tapi emang satu rumah hobi begadang ya, Mam? kadang jam 2. Nah, jadi bangun pagi susah. Tunggu sebentar. Nah, akhirnya udah kesiangan bangun. Udah di rumah. Jangan disebut. Soal nama pacar. Nama pacarnya yang mana ya? Nggak, maksudnya berarti ibu selalu tahu kan? Iya, selalu tahu. Mika Mengikuti selalu- perkembangan anak-anak. Nah, oke, sekarang pertanyaan yang ke 5. Dari @arifin MHD, Arifin lagi. coba ngomong bahasa Karo tapi cepet. nah, ya anakku, pedas dia, gelalaus kita. Kurang cepet guys. Yang cepet itu alaminya kalau lagi ini ngomel. Lagi ngomel ya. Gak bisa dibuat-buat. Iya, pedas gitu ya. Keluar. Pertanyaan sudah habis? Belum dong, masih ada nggak Rojali? Ada. Oh, masih ada Berarti pertanyaan. pertanyaan yang ke 6. Dari Winnie Nafisha, Winnie. kriteria mantu idaman. Berat guys, berat. Iya, sebenarnya nggak berat. Yang penting yang pertama anaknya takut akan Tuhan, Asik. kemudian nggak merokok sama dengan bapak. Ya baiklah, dan nggak tinggi hati, itu aja. Oke, singkat padat jelas. Pertanyaan ke-7. Mbak Rojali. Sonya Yolanda, apa Sonya. hal yang paling sering kamu jawabin pas kecil yang buat tante senang? Tante bukan tante. Iya. Apa yang buat ibu senang waktu kecil? Mika ngapain? Apa Mika dulu dari bayi udah bisa nyuci piring? Apa sekali? Mika ngelawak loh bu. Iya. Kalau Mika dari kecil itu apa namanya ya? Karena dia ini masih kecil. Ingat waktu ulang tahun yang ke-2 tahun. Jadi pernah lagu apa anak kecil itu? Satu kaset habis, saking ininya hafal semuanya. Oh, jadi Mika dulu tuh ada satu album kaset Mika hafal semua. Iya, hafal semuanya lagu anak-anak. Jadi sampai ulang tahun itu, aduh, jadi orang semua kok hafal sampai apa semua hafal. Jadi Umur 2 senang tahun juga. udah hafal lagu. Emang 2 tahun Mika ngomongnya udah jelas? Mika pas bagus. Apa namanya? Suara apa namanya? Artikulasi. Artikulasinya sangat bagus. Nggak ada padel kan. Jadi masa Mika menyenangkan ibu dengan nyanyi sih bu? Seneng gitu, Oh. seneng. Ternyata pinter anakku ini ya. Pinter nyanyi. Udah besarnya Terus saya nggak pemalu. Oh nggak Nggak pemalu. pemalu. Tapi udah besar agak pemalu guys. Piye ki? Oke next. S18 Yuda Saputra, biasanya juga Mas sekarang ibunda ya. Oh jadi Mika tuh biasanya nyebut ibu tuh kalau buat Instagram story itu bilang emak gue atau emak batak gue. Tapi sekarang kemarin pas buat Instagram tuh ibunda. Sebenarnya manggil ibu macem-macem kan ya, tergantung ya. Coba ibu ingat apa aja Mika manggil? Ya, yang awalnya sebenarnya panggil ibu itu dia ada mak, ada nande karena nandenya orang Karo. Nah, itu dia. Next pertanyaan. Visual ini ceritain momen berharga sama Mika dong tante. Momen berharga. Waktu apa? Momen berharga apa ya? Jangan kayak nggak punya momen gitu lah bu mukanya. Apa? Momennya apa ya? Karena terlalu banyak kali ya. Jadi Yang ibu senang deh. senangnya itu waktu lulus S2. Karena keinginan Mika dulu S1 UGM. Pokoknya ngebet, ternyata Tuhan itu kasih setelah 4 tahun kemudian. Jadi memang apa yang diminta sama Tuhan ternyata nggak langsung, ternyata dijawab Diundur 4 tahun. Jadi Oke, jadi itu guys, jadi yang masuk kuliah termasuk yang ngebuat emak
lanjut Mbak Rojali. Oke, silakan Roja. Dari @Pedroja. Oh, dia sendiri. Iya, Kepo guys. Seberapa penting selfie untuk Bu Jen? Selfie. Iya, aduh. Jadi Bel. mama sekarang tuh gaul, suka selfie, giliran kitanya udah jarang ke selfie, tiba-tiba ayo selfie dulu selfie gitu. Iya. Seberapa penting tadi ya? Seberapa penting ya, soalnya selfie ini pokoknya kalau kemana-mana pokoknya selfie dulu, ada bukti. Mungkin karena zaman dulu kali nggak Nggak ada ada, ya, jadi iya. sekarang kayaknya ibu-ibu apa namanya, Hobi selfie. hobi dikit-dikit hobi selfie. Menyenangkan Kayak diri lah ya. senang, iya. Oke. Yang penting senang, nggak ada yang lain. Akhirnya ngebuat jiwa jadi lebih muda, Iya. nggak ketinggalan zaman Betul, guys, gitu. Jadi, orang yang sama, Pedroja, Dia kepo sama mak sendiri. tips biar tidak butuh. Tips biar tidak butek mak. Jadi tipsnya itu bangun paginya lebih cepat. Bangun pagi lebih cepet yang Uh-uh. pertama. Next. Bangun pagi. Habis itu memang kita mandi. Mandi. Uh-uh. Habis itu Beraktivitas lah. beraktivitas. Walaupun kita lagi di pandemi gini, tetap Iya, tetap. bangun pagi beraktivitas supaya mukanya tidak butek. Ya, dan lebih segar kelihatan. Oke guys, next. Dari Rizky Wakija, Wah, gimana rasanya tetangga punya nih. ibu yang super gaul? Super gaul guys. Mm-mm. Pie. Iya. Itu nanya ke Mika dong berarti ya. Hmm. Gimana rasanya punya ibu yang super gaul? Hmm. Kalau super banget sih enggak ya, mungkin, tapi menurutku ya senang sih, maksudnya ibu bisa mengerti perkembangan zaman anak sekarang gimana, jadi lebih open minded gitu. Jadi misalnya ada apa-apa tuh lebih gampang untuk Iya. sharing. Misalnya kayak menghilangkan penat dengan nonton, dengan pergi, dengan makan, ibunda itu bisa mengerti gitu. Kayak aku senang agak di tengah-tengah. Maksudnya nggak modern banget, tapi masih ngemasukin nilai konvensional kayak adat gitu. Jadi tata krama masih Harus ditekanin tetap sama dipertahankan. ibunda. Jadi begitu. Bagaimana ibu? Iya. Super gaul? Kalau kata Kiki. Dulu S1 juga ada sih yang manggil ibu tuh mama gaul. Sampai wisuda dulu. Itu Langsung. ada teman-teman Mika yang bilang, "Mik, aku pengen dong foto sama mama gaul." Aduh, jadinya jadi lucu ya, padahal sebenarnya senang-senang aja sih sebenarnya. Karena lewat teman-teman semuanya, asal apa namanya? Memang supaya sehat, jiwa muda. Jiwa muda, jadi Harus kita gaul. memang ya berjalan, ya foto-foto selfie atau untuk kepentingan senang kita sendiri kan nggak salah ya. Betul. Itu ya Kiki, thank you udah bertanya. Nah, pertanyaan udah habis, tapi ada pertanyaan bonus dari Mika. Teruntuk ibundaku tersayang. Oke. Silakan. Bagaimana rasanya membesarkan kami bertiga? Karena jadi orang tua pasti nggak gampang dong. Iya, kalau membesarkan bertiga tentu bukannya gampang ya, bukannya gampang. Bagaimana memang dari kecil itu mendidik kalian bertiga itu ya memang capek. Kami dengan bapak itu ya gantian lah mendidik dari kecil, bukannya gampang. Jadi memang apa namanya itu ya, Bingung mengutarakan. Dia udah berkacamata, guys. Ulang dulu. Jadi gimana mam? Susahnya gimana dulu sampai ya mungkin sekarang udah lumayan ya, anak-anaknya udah pada gede, maksudnya udah ngerti yang mana yang baik, mana enggak. Cuma dulu kan pasti kita ada di usia yang ngebrontak, dan ibunda tuh sama bapak juga pasti kan susah. capek lah. Ya itulah kalau namanya mendidik anak tetap capek. Dan kenapa? Memang anak-anak harus dididik dari kecil supaya terbiasa sampai besar nanti ingat akan ajaran orang tua, terutama yang takut akan Tuhan tadi yang pertama, dan disiplin. Memang karena Ibu keras banget dulu. ibu juga Keras banget. orang yang Anak militer gue. didikan keras karena pulang sama Karo udah didikan Banda, jadi memang disiplin. Nah, jadi itu yang ibu terapkan kepada anak-anak semua supaya apa? Supaya besok juga bisa tertib dan bisa disiplin hidupnya sampai besar. Kalau sudah terdidik dari kecil, besarnya pasti akan kelihatan begitu. Memang agak ini ya,
bepergian nggak boleh. Nah itu disiplin. Jam 6 sudah harus sampai ke rumah semuanya. Memang harus. Cita-cita kita mau sampai, apa yang diperintahkan sama Tuhan, begitu juga dengan orang tua diturutilah. Nah, jadi dididik, digembleng dari kecil bukan karena nggak sayang, tapi karena saking sayangnya lah dididik. Kadang dicubit, kadang dipukul pakai sapu lidi. Kalau sekarang udah nggak bisa ya orang tua kayak gitu ya. Ada pengaduan nanti. Kalau dulu mah masih kena gue guys. Kalian ada nggak yang kena cubit dulu? Tapi nggak apa-apa sih. Tapi teringat jadi itu saking sayangnya, supaya ada kesalahan-kesalahan kadang-kadang tuh kalau kita nggak dimarahin nggak tahu. Jadi seperti itu supaya jangan, karena dididik sebaik mungkin. Nah, repot kami masih kecil karena apalagi zaman sekarang kan takut. Nah, saya jemput apa bagaimana, walaupun sampai kerja tetapi usahakanlah kalau ada bapak ibu gitu. Oh, jadi dulu selalu antar jemput ya. Iya. Padahal kami dulu waktu kecil agak ngeberontak. Kok diantar jemput, teman-teman kok enggak? Ternyata dibalik antar jemput dulu yang kita anggap sepele, ternyata orang tua mengusahakan guys, ya ampun. Usahakan supaya tetap anak-anak terlindungi lah semuanya. Jadi begitulah anak-anak semua. Jadi sekarang apa didikan ibu yang kemarin tuh yang keras, sekarang udah terasa. Sudah merantau udah terasa. Oh beginilah ternyata ibuku dulu, bagaimana ternyata sayang. Oke, baiklah, terima kasih Ibunda, terima kasih sudah mampir di vlog saya kali ini. Bilang thank you dong. Oke, terima kasih banyak Sudah menonton. Jangan lupa di Subscribe dan ditonton sampai habis ya. Oke guys, thank you ya. Semoga video ini menginspirasi. See you, bye.